Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Falhan dengan NPM 1805170083. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil jurnal report saya yang berjudul Pengaruh Perputaran Piutang terhadap Profitabilitas pada Perusahaan PT Mitra Pinasti Mustika Tbk. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Oke, yang pertama yaitu pengertian piutang. Secara umum, piutang adalah hak milik kita yang masih ada di tangan orang lain atau pihak lain, baik berupa uang ataupun penjualan yang belum dibayar lunas. Menurut Sugiri pada tahun 2009, ada halaman 43 menyatakan bahwa piutang adalah tagihan baik kepada individu-individu maupun perusahaan lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Sedangkan menurut Warren, pada tahun 2005, halaman 356, istilah piutang receivable meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lain, termasuk individu, perusahaan, ataupun organisasi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian perputaran piutang. Menurut Rahayu dan Susila Wibowo, pada tahun 2014, halaman 3, perputaran piutang adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah piutang menjadi kas. Selanjutnya, pengertian profitabilitas. Menurut Sartono pada buku Lestari pada tahun 2017, halaman 8, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, total aktiva maupun modal kerja sendiri. Sedangkan menurut Munawir, dari buku Canazio pada tahun 2017 halaman 2, profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Lanjut kita masuk ke pengaruh perputaran piutang terhadap profitabilitas. Menurut Rianto, pada buku Melani pada tahun 2017 halaman 33, semakin tinggi perputaran piutang, suatu perusahaan semakin baik. Pengelolaan piutangnya menandakan kembaliannya laba yang baik. Menurut Lestari, pada tahun 2017 pada halaman 42, keadaan perputaran piutang yang tinggi menunjukkan bahwa semakin efisien dan efektif perusahaan mengelola piutang, hal ini berarti profitabilitas perusahaan dapat dipertahankan. Oke, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Masalah piutang dalam suatu perusahaan merupakan bagian yang terpenting, di mana piutang timbul sebagai akibat dari adanya penjualan secara kredit. Agar piutang usaha dapat dikelola secara efisien dan efektif, maka perlu ditunjang adanya manajemen piutang. Pentingnya peranan manajemen piutang, maka salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan analisis perputaran piutang. Perputaran piutang bagi perusahaan sangat penting untuk diketahui karena semakin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang didapat atau ditagih oleh perusahaan semakin banyak, sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak ditagih dan akan memperlancar arus kas. Pada perusahaan PT Mitra Pinasti Mustika Tbk, mengenai perputaran piutang selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dapat diartikan bahwa dalam satu tahun piutang usaha untuk tahun 2012 berputar sebesar 34,37 kali, dan pada tahun 2013 berputar sebesar 31,08 kali, pada tahun 2014 berputar sebesar 22,85 kali, pada tahun 2015 berputar sebesar 18,40 kali, dan pada tahun 2016 berputar sebesar 21,09 kali. Perhitungan perputaran piutang selama 5 tahun terakhir, di mana dalam tahun 2013 mengalami penurunan karena adanya kenaikan rata-rata piutang. Sedangkan pada tahun 2014 sampai 15 yang menunjukkan bahwa perputaran piutang mengalami penurunan karena adanya kenaikan rata-rata piutang yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Kemudian pada tahun 2016 nampak bahwa perputaran piutang naik sebesar 2,69 kali yang disebabkan karena adanya kenaikan rata-rata piutang. Oke, selanjutnya kita masuk kesimpulan. Berdasarkan penelitian telah dilakukan,
terhadap perusahaan PT Mitra Pinasti Mustika Tbk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2012 sampai 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini yang menjadi pendukung perusahaan untuk dapat mengelola piutang secara efisien dan efektif agar perusahaan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang. Dan untuk dapat meningkatkan laba, yakni melalui peningkatan pendapatan operasional perusahaan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.